Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Abdi Nur Batubara selaku dosen mata kuliah Pancasila, dan di sini saya sendiri Eva Oktaviana Bangun dari kelas PSPB 20B ingin mempresentasikan tema tentang Pancasila di abad ke-21. Pancasila di abad ke-21. Pada tahun 1945, saat Bung Karno merumuskan Pancasila, gagasan nasionalisme lagi naik daun, terlebih bagi negeri-negeri terjajah, termasuk Indonesia sendiri, yang memerlukan nasionalisme sebagai senjata untuk mengusir kolonialisme. Namun, setelah 68 tahun kemudian, dunia sudah berubah. Orang-orang menyebut dunia sekarang sebagai era globalisasi. Dunia yang makin terglobalisasi itulah meminjam bahasa Kenichi Ohmei, menyebabkan negara bangsa tak ubahnya artefak peninggalan abad ke-18 dan abad ke-19. Inilah era kapitalisme yang beroperasi dalam skala global. Pasar global telah mengintegrasi ekonomi sosial, dan aktor-aktor ekonomi global, seperti TNC atau MNC, punya kekuatan yang lebih besar dan sanggup mengendalikan negara. Di sisi lain, akibat perkembangan teknologi informasi, efek jarak jauh atau time-space distinction makin menghilang. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Menurut Notonegoro mengatakan, 5 unsur yang terdapat pada Pancasila bukanlah hal yang baru pada pembentukan negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah dimiliki maksud saya oleh rakyat bangsa Indonesia, yang nyatanya ada di hidup dan jiwa masyarakat. Meskipun demikian, ternyata dalam perwujudannya diantaranya pernah ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Kini di abad 21, bangsa kita memasuki era globalisasi, tantangan dan ancaman terhadap Pancasila semakin besar. Fenomena yang terjadi menunjukkan Pancasila sebagai filosofi bangsa akhir-akhir ini ditenggelamkan, dimarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai peristiwa dalam masyarakat, misalnya sifat beringas dan keras dalam setiap penyelesaian masalah baik sosial, politik, budaya, hukum, bahkan persoalan keagamaan. Paham-paham materialisme, individualisme, hedonisme seperti pragmatisme telah mewabah dalam kehidupan bermasyarakat. Di sini banyak orang mempertanyakan dalam konteks dunia yang terglobalisasi ini. Maklum, salah satu prinsip dari Pancasila adalah perikebangsaan. Apakah kebangsaan versi Pancasila itu masih relevan? Rupanya, fenomena seperti ini kita bahas diperkirakan oleh Bung Karno, sang penggali Pancasila. Dalam kursus Pancasila di Istana Negara pada Juli 1958, Bung Karno menyebutkan fenomena ini sebagai paradoks histori. Apa itu paradoks historis? Menurut Bung Karno, di satu pihak, perkembangan abad ke-20 mendekati manusia satu sama lain akibat perkembangan lalu lintas, yaitu berupa darat, laut, dan udara, telepon, telegram, radio, dan lain-lain. Di pihak lain, bangsa-bangsa atau umat manusia ini malah memisahkan dirinya dari gelomboran-gelomboran besar ke dalam negara nasional. Yang menarik, Bung Karno melihat fenomena ini sebagai keharusan yang berdiri di atas fakta-fakta objektif. Keharusan ini, kata Bung Karno, didorong oleh susunan atau cara manusia dalam bereproduksi. Jadi, bagi Bung Karno, perkembangan ini berkembang dan menghilang negara bangsa, tidak terlepas dari corak produksi kapitalis. Bung Karno punya dasar untuk argumentasinya. Ia mencontohkan kondisi Jerman pada abad ke-17. Pada saat itu, ketika ekonominya belum terindustrialisasi, Jerman masih merupakan negara kecil. Namun, ketika ekonomi kapitalistik mulai tumbuh, mereka tak bisa lagi tumbuh hanya dalam lingkungan negara kecil-kecil. Mereka butuh negara yang lebih besar, yakni negara nasional. Namun, seperti dikatakan oleh Karl Marx, kebutuhan pasar yang lebih luas yang dibutuhkan bagi barang-barang hasil reproduksinya membuat kaum borjuis tidak boleh puas meringkuk hanya dalam satu negara. Meminjam bahasa Marx, mereka bersarang di mana-mana, bertempat di mana-mana, mengadakan hubungan di mana-mana. Inilah yang memaksa borjuis Eropa menjelajahi negeri-negeri pra-kapitalisme di abad ke-18 hingga abad ke-20. Ujung-ujungnya mereka melakukan kolonialisme, bahkan lantaran persaingan mereka
merebut pasar baru itu, antara sesama negara kapitalisme terjadi benturan. Inilah esensi dari perang. Kalau diplomasi dengan lidah gagal, maka solusinya adalah diplomasi dengan peluru, berbekal penjelasan Marx di atas, yang juga sangat mempengaruhi Bung Karno. Kita bisa menyimpulkan, globalisasi saat ini tidak lepas dari tuntunan kapitalisme, yang butuh beroperasi dalam skala dunia. Kapitalisme mutakhir membutuhkan organisasi politik yang lebih besar dari skala negara bangsa. Tak heran lahirnya pengelompokan baru seperti Uni Eropa, APEC, dan lain-lainnya. Dan untungnya Bung Karno seorang Marxis. Ia menjadi sadar bahwa kapitalisme hanyalah salah satu fase dalam perkembangan masyarakat. Dan perkembangan kapitalisme ini yang dirongrong oleh kontradiksi internalnya, yakni pemilikan alat, produk yang sifatnya individual dan tujuannya produksi yang bersifat sosial, yang akan menciptakan perjuangan khas yang hebat dan membawa kapitalisme pada keruntuhannya. Kapitalisme akan digantikan oleh sosialisme. Karena itulah, Bung Karno menggariskan tujuan akhir dari perjuangan rakyat Indonesia adalah menyelenggarakan sosialisme ala Indonesia atau sosialisme yang berdasarkan Pancasila. Karena itu, bagi Bung Karno, bernegara atau memiliki negara bernama Republik Indonesia ini bukanlah tujuan akhir. Negara ini, kata Bung Karno berulang kali, hanya alat untuk memperjuangkan masyarakat adil dan makmur, alias sosialisme Indonesia. Inilah yang membuat kebangsaan Indonesia sangat jauh dari Calvinisme. Bahkan seperti dijelaskan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, bangsa Indonesia justru sangat tidak dapat dipisahkan dari semangat internasionalisme, seperti dikatakannya. Nasionalisme hanyalah hidup subur di dalam taman sarinya internasionalisme. Internasionalisme hanya dapat hidup subur jikalau berakar di buminya nasionalisme. Bung Karno juga berulang kali mengutip Gandhi, "Nationalism is humanity." Artinya, nasionalisme Indonesia hanyalah jembatan menuju kemanusiaan yang universal, yakni suatu masyarakat dunia yang dalamnya tidak ada lagi exploitation, the I home per I home, dan exploitation, the nation part nation. Artinya, Pancasila yang memadukan kebangsaan dan internasionalisme antara perjuangan nasional dan cita-cita sosialisme. Memang, sengaja disusun oleh pendiri bangsa senafas dengan perkembangan zaman atau hukum objektif sejarah perkembangan manusia. Beruntungnya kita, bangsa Indonesia, diwarisi oleh para pendiri bangsa kita sebagai nasionalisme yang bervisi sosialisme. Artinya, di tengah meluasnya perlawanan terhadap kapitalisme global, nasionalisme Indonesia tetap relevan, dan Pancasila kita yang jelas-jelas anti kolonialisme dan anti kapitalisme itu akan tetapi relevan dapat menjiwai perjuangan rakyat Indonesia mencapai masyarakat adil dan makmur. Di sini kita dapat melihat kesimpulan bahwasanya pada abad ke-21 Indonesia masih menjunjung tinggi Pancasila sebagai nasional Indonesia yang tetap relevan, walaupun pada abad ke-21 ini sudah sangat berkembangnya zaman globalisasi dari berbagai negara yang masuk ke Indonesia. Tetapi Pancasila tersebut masih terus diwarisi oleh masyarakat Indonesia walaupun di era modern ataupun di era globalisasi tersebut. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya tentang Pancasila di abad ke-21. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Abdi Nur Batubara yang telah memberikan tugas video tentang Pancasila di abad ke-21. Sekian dan terima kasih.